Lebah pertama kali muncul di bumi 130 juta tahun lalu dan sudah hidup lebih lama dibanding dinosaurus. Yang membantu lebah bertahan begitu lama adalah struktur sosialnya yang sangat kompleks dan kerja tim. Tiap lebah punya peran dan tanggung jawab. Sebagiannya membangun dan memperbaiki rumah, beberapa lebah melindungi, sementara yang lain membersihkan sarang dan mencari makanan. Tapi gimana kalau kamu bisa menyelinap ke sarang lebah dan mengenal lebih dekat sistem dunia lebah? Kira-kira apa ya yang ada di sana? Entah kenapa mudah bagimu untuk melewati para penjaga. Tapi kalau kamu adalah lebah dari koloni lain, mereka tak akan membiarkanmu masuk begitu saja. Lebah penjaga terlihat agak seram. Mereka berdiri menggunakan 4 kaki belakang di gerbang sarang, sementara kaki depannya terangkat di udara. Lebah ini mengecek semua serangga yang mau masuk dengan antena dan kaki depannya. Tiap sarang punya aroma tersendiri dan para penjaga bisa tahu mana anggota koloni mereka dengan mencium baunya. Hanya lebah yang tinggal di sarang mereka yang boleh masuk. Tiba-tiba, kamu melihat ada yang aneh. Salah satu lebah penjaga mendeteksi penyusup. Lebah pendatang ini pasti salah rumah dan mencoba masuk ke sarang ini. Tapi dia membawa banyak nektar. Dan si penjaga membiarkannya masuk. Rupanya mereka tidak keberatan menerima hadiah makanan gratis meski dari tamu tadi undang. Kamu makin penasaran dan menetap di sana lebih lama. Sarang lebah hanya punya 1 gerbang. Kamu menyadari dinding di sekitarnya agak aneh. Begitu dilihat dari dekat, kamu sadar ada lapisan tipis suatu zat di sana. Ini propolis, resin tanaman solid yang diproduksi oleh lebah. Propolis membantu melawan infeksi dan menyembuhkan beragam masalah kesehatan. Saat berjalan lebih dalam, kamu melihat banyak sekali sarang madu. Sarang madu merupakan sel-sel heksagonal padat yang terbuat dari lilin lebah. Lebah memakainya untuk menyimpan makanan berupa serbuk sari dan madu. Lebah juga menaruh telur, larva, dan pupa di sana. Sarang madu menempel di dinding sarang. Semua membentang dari atas ke bawah dan bahkan melekat ke bagian samping. Tapi kamu melihat lorong sempit di sepanjang tepi sarang madu. Lebah menggunakannya untuk berjalan di dalam sarang. Kamu mungkin bisa masuk ke salah satu terowongan ini. Setelah berjalan-jalan singkat, kamu kini tahu bahwa lebah menyimpan madu di bagian atas sarang. Di bagian bawah, ada lubang yang berisi serbuk sari. Kemudian, ada lubang yang digunakan untuk menyimpan telur calon lebah pekerja. Dan di bagian paling bawah, ada telur drone. Tujuan utamamu tentulah melihat ratu lebah, tapi menemukannya tidak semudah bayanganmu. Pertama, kamu bertemu banyak lebah lain. Kebanyakan adalah pekerja. Sebagian besar populasi sarang terdiri dari lebah pekerja dan semuanya betina. Masing-masing pekerja punya tugas sendiri. Yang paling umum adalah mencari makan. Kamu melihat seekor lebah keluar dari sarang. Jadi, kamu mengikutinya. Tunda dulu mencari ratunya. Kamu ingin melihat cara lebah mengumpulkan makanan untuk koloninya. Lebah itu berdengung di depanmu. Setelah hinggap di beberapa bunga, dia tiba-tiba mulai bergoyang sambil melayang di satu tempat. Itu tarian lebah yang terkenal. Begitulah cara lebah berkomunikasi. Setelah pencari makan menemukan persediaan nektar yang sempurna, dia mulai melakukan tarian tertentu. Tarian itu terdiri dari serangkaian garis lurus dan angka 8. Selama menari, lebah juga menggoyangkan sayapnya. Durasi tarian ini menentukan jarak tempat nektar dari sarangnya. Setiap 75 milidetik berarti lebih jauh 100 meter. Sementara intensitas tariannya bergantung pada jumlah sumber nektar. Makin kuat, makin banyak nektar yang dia temukan. Nah, sudut tarian juga punya arti sendiri. Ini menunjukkan arah nektar dari matahari. Lebah yang kamu ikuti menemukan banyak nektar. Sebab tariannya heboh sekali. Tiba-tiba, dia terbang kembali ke sarang. Kamu mengikutinya. Di sana, lebah itu melakukan tarian goyang di depan lebah pekerja lain. Beginilah cara dia memberitahu lebah lain untuk segera mulai bekerja. Kamu memutuskan untuk tinggal di sarang dan menonton apa yang akan terjadi. Tak lama mereka kembali. Mereka membawa pulang banyak nektar yang perlu diolah menjadi madu. Lebahmu melakukan tarian getar kali ini. Dia mengguncang kakinya sehingga tubuhnya gemetar. Tarian kecil ini membuat pekerja lain mulai memproses nektar. Kamu memutuskan untuk melanjutkan pencarianmu. Kamu kembali masuk ke sarang dan berjalan melewati lorong-lorong kecil. Kamu tiba di lubang tempat lebah pekerja memulai hidup mereka sebagai telur. Lebah butuh 21 hari untuk berkembang dari telur menjadi lebah pekerja dewasa. Tugas pertama lebah pekerja baru ini adalah membersihkan lubang tempat dia tumbuh. Lubang ini kemudian menjadi tempat berkembang telur baru. Dan si lebah merawat telur ini. Kemudian ia memberi larva ini makanan dan menjaganya tetap hangat. Dalam tahap selanjutnya, saat berumur sekitar 12-20 hari, lebah muda ini mulai melakukan tugas-tugas di dalam sarang. Dia menghasilkan lilin, menyimpan serbuk sari dan nektar, membangun sarang, menjaga pintu masuk, dan sebagainya. Saat memasuki usia 20 hari, dia menjadi pencari makan. Dia mencari dan mengirimkan serbuk sari, nektar, dan resin pohon untuk membuat propolis. Lebah ini juga membawa air untuk minum dan mendinginkan sarang. Saat lanjut berjalan, kamu melihat sesuatu yang mirip kamar rumah sakit. Di sana, lebah pekerja merawat mereka yang sedang sakit. Sang dokter dalam tanda kutip membawakan berbagai jenis madu, tergantung infeksi yang pasiennya alami.
Jika tidak ada cara lain, mereka mengeluarkan si lebah yang sakit dari sarang. Fungsinya adalah mencegah seluruh koloni mereka ikut sakit. Kemudian, ada juga lebah pengendali suhu. Suhu di dalam sarang biasanya sekitar 35 derajat Celcius. Sangat penting untuk menjaganya, jangan sampai lebih panas atau lebih dingin. Kalau tidak, telur di sana takkan menetas. Kamu melihat sekelompok lebah dan langsung tahu merekalah lebah pengendali suhu. Rupanya, suhu di sarang sedang turun. Dan sekarang, mereka berusaha menghangatkannya. Mereka bergetar dengan gerakan tertentu yang meningkatkan suhu tubuh mereka. Dan kamu bisa merasakan udara di sekitarmu menjadi sedikit lebih hangat. Kalau mau mendinginkan sarang, mereka akan mengumpulkan tetesan air. Kemudian mereka membawa air ini di punggung. Setelah sampai di sarang, lebah pengendali suhu akan berdengung dengan sangat cepat, membuat air ini menguap dan menurunkan suhu. Kamu bergerak lebih jauh dan segera menemukan lebah yang belum kamu lihat sejauh ini. Dia punya mata besar, tubuh raksasa, dan tidak punya sengat. Ini adalah lebah drone, satu-satunya jenis lebah jantan di sarang. Drone juga tidak punya alat pencari makan. Satu-satunya peran mereka adalah untuk kawin dengan ratu dan merawatnya. Kehidupan drone tidak begitu lama. Pertama, jika berhasil kawin dengan sang ratu, dia takkan selamat dari prosesnya. Dan jika terjadi kelangkaan makanan atau musim dingin tiba, lebah pekerja biasanya mengusir drone dari sarang dan tidak mengizinkan mereka kembali. Wah, kasihan. Kamu terus berjalan sampai akhirnya melihat area bayi lebah. Di sana, kamu melihat seekor lebah yang ukurannya 2 kali lebah pekerja. Pencarianmu akhirnya selesai. Inilah sang ratu. Dia adalah lebah yang paling penting di sarang, karena cuma sang ratu yang bisa bertelur. Meski punya gelar, sang ratu tidak memerintah koloni lebah dan otaknya lebih kecil daripada otak lebah pekerja. Tapi dia menghasilkan feromon khusus yang memengaruhi mood seisi sarang. Sang ratu juga melahirkan setiap lebah di koloni. Saat sang ratu masih berbentuk larva, lebah pekerja memberinya makan royal jelly yang merupakan jelly dengan kadar gula super tinggi. Lubang yang lebih besar dan makanan spesial ini membuat tubuhnya lebih besar dan memungkinkan sang calon ratu punya kekuatan untuk mengeluarkan feromon. Saat sang ratu telah kawin dengan lebah drone, dia kembali ke sarang. 3 hari kemudian, dia mulai bertelur dan tidak pernah berhenti. Dia bekerja lebih keras di musim semi, mengeluarkan 1 telur setiap 20 detik. Tak heran kalau di akhir tahun, koloninya sudah punya populasi 30.000 hingga 60.000 ekor lebah. Tapi tunggu, ada yang aneh di sini. Sekelompok lebah pekerja, atau lebih tepatnya sekelompok besar lebah, mungkin setengah koloni, meninggalkan sarang dengan pimpinan sang ratu. Itu berarti koloni ini sudah terlalu besar. Sang ratu keluar untuk kali pertama sejak kawin, dan seluruh kawanan pergi untuk mencari rumah baru. Di sarang sebelumnya, ratu lebah baru akan menetas dari telur 8 hari kemudian.